Ada yang bilang cinta itu seperti menunggu bus. Kadang yang datang bukanlah yang diharapkan, dan saat yang diharapkan datang, ada saja rintangan yang menghalanginya. Hal ini terjadi setiap saat. Narasi ini menggambarkan seorang wanita karir bernama Sa atau Kanisa. Dia selalu naik bus untuk menuju kantornya. Kadang suka ketinggalan bus, atau bila busnya datang, tapi dia selalu tak bisa naik karena kalah cepat dengan calon penumpang lainnya. Kemudian, ingatan Sa kembali ke masa sekolah dulu, ketika dia pertama kali merasakan jatuh cinta pada seseorang yang bernama Om saat dia masih sekolah dulu. Saat remaja, Sa selalu mengintip Om yang bermain basket dari lab sains di sekolahnya. Kanisa merasa cintanya mustahil untuk bersama Om, tapi dia tak henti berharap walaupun harus menunggu lama. Tapi sayangnya, Om memilih berpacaran dengan Pem, dan setelah lulus, mereka pun kuliah di luar negeri. Cinta pertama Sa memang kandas, tapi hidup harus terus berjalan. Sa memutuskan pindah ke Bangkok untuk melanjutkan kuliah dan berharap bisa jatuh cinta pada seseorang. Tapi hingga kini, Sa masih belum juga menemukan tambatan hati, alias dia masih belum bisa move on dari Om. Sa berpikir mungkin jauh dalam hatinya dia masih berharap pada Om. Sa bersama kedua rekannya yaitu Jen dan Mam, mereka sedang mengikuti acara kantor, dan Mam berharap manajer baru mereka yang tampan dan seksi akan ikut hadir. Mam langsung tersenyum ketika menoleh dan melihat manajer yang dia tunggu akhirnya hadir juga. Sa ikut menoleh dan dia sangat terkejut karena manajer baru itu ternyata adalah Om, yaitu orang yang ia suka dari dulu. Sa tenggelam dalam lamunannya sendiri. Dia bahagia akhirnya Om kembali dalam kehidupannya. Sa tak pernah membayangkan hal ini akan terjadi, tapi hal ini sungguh nyata. Sa terus melamun dan tersenyum sendiri. Dia kaget setengah mati hingga terjatuh ketika melirik dan melihat Om sudah membungkuk sambil menyapanya. Kini mereka duduk berhadapan. Sa masih saja tersenyum dan Om balas tersenyum. Sa mengungkapkan bahwa dia mengira Om masih di London. Om menjawab kalau dia sudah menyelesaikan kuliahnya dan memutuskan kembali ke Thailand karena ada urusan penting. Sa bertanya apakah Om sendiri. Dia kian tersenyum saat Om mengiyakan bahwa dia sendirian. Om menambahkan bahwa dia terlalu sibuk untuk mencari teman. Sa tersenyum manis sambil menyerahkan ponselnya ketika Om minta nomor ponselnya. Kemudian keesokan paginya, Sa berangkat bersama Om. Sa turun di lobi kantornya. Lalu saat Om pamit, Sa mengatakan bahwa ada bulu anjing di kemejanya. Dan Sa tak keberatan membantu Om untuk melepas bulu anjing tersebut. Jen dan Mam kaget melihat apa yang dilakukan Sa. Mereka mengira bahwa Sa mencium Om. Kemudian Sa berjalan menuju lift dan Jen juga Mam langsung ikut masuk. Ketika pintu lift sudah tertutup, mereka menginterogasi Sa. Jen ingin memastikan sesuatu dan bertanya apakah Sa dan Om sudah berciuman. Sa tak berani menyangkal, makanya dia hanya tersenyum mengangguk. Jen dan Mam jadi heboh. Mereka menuduh Sa genit karena menggoda Om. Sementara Sa diam saja tanpa berani mengatakan apapun. Mereka tiba di meja kerja masing-masing, tapi rupanya Jen dan Mam masih penasaran. Jen menasihati Sa bahwa ciuman pertama itu sangat penting. Mam mengangguk mengiyakan. Jen menambahkan kalau ciuman pertama itu akan menentukan masa depan bersama kekasih Sa. Mam mengatakan bila ciuman pertamanya sukses, maka kemungkinan besar hubungan Sa akan berjalan lancar kemudian. Kemudian Sa pulang dari kantor dengan menaiki bus. Sa sedang membayangkan situasi yang romantis di mana Om menyatakan cinta dan berniat menciumnya. Hal indah itu langsung buyar ketika bus yang ditumpanginya mengerem mendadak karena ada kecelakaan di jalan. Sa yang duduk di samping jendela berusaha melihat apa yang terjadi. Rupanya sebuah motor menabrak angkot. Sa menoleh ke samping dan dia tak sengaja mencium penumpang di sebelahnya yang mencondongkan tubuhnya karena penasaran dengan kecelakaan itu. Keduanya kaget dan saling berpandangan. Orang itu yang bernama Bas langsung menutup mulutnya dan Sa langsung berteriak. Sa mengomel karena Bas telah membuyarkan impiannya. Bas tak mengerti mengapa Sa mengomel dan memutuskan untuk turun padahal belum sampai di halte. Sa memarahi Bas dan kembali memencet bel sambil berteriak minta turun. Seorang kondektur wanita menegurnya dengan mengatakan bus hanya akan berhenti di halte. Sa kesal karena kondektur itu juga memanggilnya tante, sama seperti Bas. Bas hanya tersenyum mendengar sahutan kondektur itu pada Sa. Sa berbalik dan kekesalannya kembali memuncak ketika Bas menuduh Sa sengaja menciumnya. Sa tak mau disalahkan tapi dia justru minta maaf dan berdalih kalau itu hanya kecelakaan.
Bas sengaja menggoda Sa dengan memunyungkan bibirnya ke arah Sa. Sa malu karena semua penumpang bisa mendengar dan melihat apa yang dilakukan Bas. Ia marah dan memukuli Bas dengan map dan juga tasnya. Dia memukuli Bas dengan kalap hingga tak sadar bila ponselnya terjatuh. Sa mendengus kesal dan melirik ke arah Bas yang tersenyum sambil melambaikan tangan ketika dia turun dari bus. Kemudian, sesampainya di kamar, Sa duduk dengan kasar di atas kasur sambil menggosok bibirnya, seolah ada kotoran yang tak bisa dihilangkan. Sa mendengus kesal sambil terus membersihkan bibirnya. Sa mencari sesuatu dalam tasnya, lalu mengaduk-aduk tapi tetap tak ketemu. Sa menumpahkan isi tasnya di atas kasur dan mencari-cari ponselnya. Ternyata, ponselnya tidak ada. Sa berjalan ke samping dan mengambil telepon rumahnya. Dia mencoba menghubungi ponselnya. Ketika sudah terhubung, Sa berbicara sopan dan menanyakan ponselnya, tapi dia kaget setengah mati karena yang menjawab teleponnya adalah Bas, dan Bas bertanya mengapa Sa menciumnya. Sa menjauhkan gagang telepon dan memaki sendiri seolah gagang telepon itu adalah Bas. Sa menguatkan hati dan mendekatkan gagang itu ke telinganya. Dia balas bertanya mengapa Bas mencuri ponselnya. Bas berdalih bahwa Sa yang melemparkan ponsel itu padanya lalu pergi begitu saja. Bas menjauhkan ponsel itu dan sengaja bertanya dengan nada keras bagaimana dia bisa mengembalikan ponselnya bila Sa sudah pergi. Sa geram dan ingin ponselnya segera dikembalikan, tapi Bas tak mau dengan alasan sebagai ganti rugi. Sa gemas dan balas berteriak bahwa Bas yang harus membayar ganti rugi karena telah mencuri ciuman pertamanya. Bas kaget mendengar bahwa dirinya adalah orang yang pertama menciumnya. Bas bertanya tentang usia Sa, tapi Sa tak mau menjawab. Dia sibuk memaki Bas dan mengancam akan datang ke sekolah. Bas tak takut dan malah menantang Sa untuk mencarinya di sekolah. Sa mendesah kesal karena Bas menutup teleponnya. Sa bertekad untuk balas dendam pada Bas. Keesokan paginya, terdengar panggilan untuk semua siswa yang bernama Parami untuk datang ke ruang BK. Bas yang sedang duduk melamun di antara kedua sahabatnya yang bernama Art dan Win malah tak mendengar panggilan itu. Keduanya bertanya apa yang sudah dilakukan Bas, tapi Bas hanya menggeleng dan pergi ke ruang BK. Di sana ada 7 siswa yang bernama Parami. Mereka takut dan tak tahu mengapa dipanggil, bahkan ada yang menangis. Bas berdiri di deretan paling ujung dengan santai. Tiba-tiba dia mendengar suara Sa yang menunjuk ke arahnya. Bas pun menjadi kaget dan yang lainnya senang lalu pergi dari ruang BK. Bas menunduk dan berjalan ke ruangan BK. Di sana sudah menunggu Sa dengan tatapan angkuh seolah merasa menang. Ibu kepala sekolah bertanya apakah Bas sudah mencuri ponsel milik Sa. Bas hanya diam, tapi Sa mengiyakan bahwa Bas sudah mencuri, tapi tak mau mengembalikannya. Sa terus mengompori dan Bas hanya bisa diam, tapi sorot matanya seolah kesal pada Sa. Ibu kepala sekolah membentak dan menyuruh Bas mengembalikan ponsel itu. Bas terpaksa menurut dan Sa senang ponselnya telah kembali. Sa dan Bas agak ngeri melihat ibu kepala sekolah berjalan mengambil kayu kecil yang agak panjang. Rupanya beliau ingin menghukum Bas. Sa menghentikan niat itu dengan alasan ponselnya sudah kembali. Tapi ibu kepala sekolah mengaku bahwa hukuman ini bertujuan agar Bas jera dan tak melakukan hal yang sama lagi. Akhirnya Bas dihukum. Bas menjerit kesakitan dan dia mengelus pantatnya yang sakit akibat dipukul beberapa kali. Bas melirik ke arah Sa seolah ingin segera membalas dendam. Sementara Sa merasa tak tega juga melihat Bas kesakitan. Malamnya, Sa mentraktir Bas makan malam sebagai permintaan maaf. Dia prihatin melihat Bas yang kesulitan duduk dan bertanya apakah masih sakit. Bas menyindir Sa yang tak pernah dihukum ketika masih muda. Atau Sa sudah lupa karena kejadiannya sudah lama. Sa kesal dan berdalih bahwa dia tak setua itu. Sa teringat sesuatu dan memberikannya pada Bas. Bas sengaja bertanya apakah itu obat herbal untuk perawan tua. Sa semakin kesal dan menyuruh Bas menerima saja obat pemberiannya. Bas heran dan bertanya bagaimana Sa bisa tahu nama dan sekolahnya. Sa menjawab ketus bahwa dia tak buta, hanya tak sempat membaca nama belakang Bas. Dia hanya tahu Parami saja. Kemudian Sa protes karena Bas terus memanggilnya tante. Bas balik bertanya bagaimana dia harus memanggil Sa. Dengan nada manja, Sa mengatakan bahwa Bas harus memanggilnya Kak Sa atau Mbak Sa. Bas tak mau dan mengusulkan untuk memanggilnya Nona Sa, tapi Sa tak suka. Bas menantangnya. Sa ingin dipanggil Nona Sa atau Tante Sa. Sa kesal dan menyerah, dia minta dipanggil Nona Sa saja. Bas memperkenalkan dirinya karena Sa hanya tahu nama keluarganya yaitu Parami. Tiba-tiba ponsel Sa berbunyi dan Sa kaget sekaligus senang karena yang menelponnya adalah Om. Sa mengatur nafas dan menerima teleponnya dengan nada manja.
Rupanya Om ingin mengajak Sa makan malam bersama di restoran Cina. Sa langsung setuju dan Bas yang mendengarnya langsung memikirkan sesuatu untuk mengganggu mereka. Besoknya, Sa pergi ke restoran dan dia kaget sekaligus kesal melihat Bas juga ada di sana. Bas hanya tersenyum melihat ekspresi Sa. Dia pura-pura kaget dan menyindir bahwa dunia memang sempit karena mereka bertemu lagi di sana. Sa ingin mengumpat tapi dia malu sendiri karena ada pengunjung yang terganggu dengan tingkah mereka. Sa mengumpat dengan nada berbisik lalu pergi. Bas hanya tersenyum sambil melanjutkan acara makannya dan dia melihat seseorang masuk sambil menelepon. Bas kembali tersenyum sendiri ketika tahu bahwa pria itu teman kencan Sa yaitu Om. Kedua sahabat Bas datang dan berjalan menuju meja Bas. Win bertanya mengapa Bas menyuruh mereka datang ke restoran ini. Bas mengatakan bahwa dia ingin merayakan sesuatu karena dia baru menyadari kalau keberuntungan sedang berpihak padanya. Bas memberi kode untuk melihat ke arah Sa yang sedang terbuai rayuan Om. Kemudian Om mengantar Sa pulang dan Sa melambaikan tangan pada Om. Sa hendak masuk, tapi seseorang menyodorkan rangkaian bunga padanya. Bas ingin besok pagi jam 10 Sa menunggunya di tempat itu. Bas berpesan agar Sa berdandan yang cantik karena mereka akan nonton bioskop. Setelah mengatakan hal itu, Bas langsung pergi meninggalkan Sa. Bas berdandan casual dan duduk menunggu Sa. Tapi dia kaget karena Sa muncul dengan dandanan seperti layaknya ibu-ibu. Sa berdalih bahwa ini dandanan tercantik untuk bisa berkencan dengan Bas. Bas tak membantah lagi. Sesampainya di depan bioskop, Bas menarik tangan Sa. Mereka berdiri di dekat pilar besar. Bas mengatakan ingin menunjukkan trailer filmnya dulu sebelum mereka menonton. Bas memberi isyarat agar Sa melihat ke seberang. Sa menoleh dan dia kaget melihat Om berduaan bersama dengan Pam. Rupanya mereka juga akan nonton film. Om merasa sesuatu dan menoleh, tapi dia mengatakan tak ada apapun ketika Pam bertanya. Mereka bersama menuju bioskop. Rupanya Sa bersembunyi dan Bas tak enak melihat Sa menangis. Bas menjelaskan bahwa dia tahu Pam dan dia juga tahu kalau Sa sedang kencan dengan Om. Bas mengajak Sa nonton karena dia ingin Sa melihat sendiri hubungan Om dengan Pam. Ternyata mereka akan segera menikah. Sa marah dan mendorong Bas lalu pulang sendiri sambil menahan tangis. Bas melihat Sa pergi tapi tak mengejarnya. Mungkin dia ingin memberi Sa waktu agar bisa sendirian. Sa curhat sambil menangis pada kedua sahabatnya. Mereka juga kaget dan tak percaya mendengar Om akan segera menikah. Tiba-tiba ada yang menyodorkan hadiah berupa bintang kertas pada Sa. Jen mengejek hadiah dari siapa itu. Kok jelek sekali? Mereka mendengar suara seseorang dan mereka langsung meleleh melihat Bas yang bersandar di dinding sambil tersenyum. Bas bertanya apakah ada yang mau makan siang bersamanya. Jen dan Mam langsung bersedia dan berdiri. Mereka menghampiri Bas sambil tersenyum. Sa terpaksa ikut dan dia mengancam agar Bas tak sampai ketahuan sambil merapikan dasinya. Bas tersenyum senang sambil memegang dasinya. Di sini Bas sedang menyamar sebagai seorang karyawan juga, agar tidak ketahuan bahwa dia masih siswa SMA. Di restoran, Bas yang memesan minuman untuk mereka, sedangkan Jen dan Mam sibuk menyindir Sa. Jen terang-terangan mengatakan kalau baru saja Sa menangisi Om, tapi dalam sekejap sudah mendapatkan gantinya. Bas membagi minumannya dan menyindir Sa yang tak mau mengenalkannya pada temannya. Sa terpaksa saling mengenalkan mereka. Sa mengaku kalau Bas itu hanya teman. Mereka kenal di jalan. Jen dan Mam tentu saja tak percaya hal itu. Jen dan Mam sengaja menggoda Bas hingga Bas tersenyum malu. Ketika hendak makan, ponsel Sa berbunyi dan Bas langsung merebutnya. Merijek dan meletakkan ponsel itu di meja, lalu terdengar suara pesan masuk, dan lagi-lagi Bas merebut dan menghapusnya. Terakhir ada panggilan masuk dan Bas langsung menerimanya lalu mematikannya. Sa kesal dan bertanya pada Jen dan Mam, bukankah itu ponsel saya? Keduanya mengangguk. Sa bertanya apakah itu dari Om. Bas hanya mengatakan bahwa hal itu tidak penting. Jen dan Mam yang melihat tingkah mereka kian menjadi iri, karena ada seseorang yang sangat memperhatikan Sa. Bas meminta agar Sa makan saja dan tak usah memikirkan hal lain karena dia akan pergi. Bas pergi dengan membawa ponsel milik Sa. Sa baru sadar ketika Bas sudah jauh. Kemudian keesokan harinya di sekolah, Bas sedang berjalan bersama kedua sahabatnya, tapi dia langsung berhenti seolah teringat sesuatu dan mundur. Bas melihat Sa bersandar pada tembok. Yang membuat Bas kaget adalah Sa menyamar menjadi siswi SMA di sekolahnya. Sa mengenakan seragam, rambut dikepang dua, dan berkacamata. Sa senang usahanya berhasil, tapi dia takut ketahuan ketika dua sahabat Bas melihatnya. Mereka berdua merasa asing dan tak pernah melihat Sa sebelumnya di sekolahnya.
Bukannya menolong, tapi Bas justru mengatakan kalau Sa tak sekolah di sini dan sebenarnya Sa itu sudah bekerja. Bas mengaku kalau dia jatuh cinta padanya, makanya Sa menyamar di sekolah mereka. Sa ingin membantah dan memukul Bas tapi tak jadi. Bas memperkenalkan Sa pada kedua sahabatnya yang bernama Win dan Art. Obrolan mereka terhenti karena ibu kepala sekolah memanggil semuanya untuk mengikuti upacara. Sa ingin kabur tapi Bas menarik tangannya agar ikut upacara. Setelah upacara, Bas menunjukkan ponsel Sa di dalam lokernya. Sa ingin Bas segera mengembalikannya, tapi Bas malah mengajaknya bermain dulu. Bas bertanya apakah dulu Sa pernah melanggar peraturan saat masih SMA. Sa menggeleng, dan Bas mengusulkan agar mencobanya sesekali. Ketika sedang asik bercanda, ibu kepala sekolah datang dan memergoki mereka. Mereka berdua akhirnya kabur, berlari sambil bergandengan tangan menyusuri koridor sekolah. Mereka tiba di lab science. Semula Bas enggan masuk, tapi Sa bersikeras. Sa bercerita kalau dulu dia suka sekali menghabiskan waktu luang di lab science. Bas bertanya alasan Sa suka menghabiskan waktu di lab science. Sa tersenyum dan berjalan menuju jendela. Dia menurunkan tirai dan melihat ke arah luar jendela. Sa mengaku bila dari jendela lab science di sekolahnya dulu, dia bisa melihat langsung ke lapangan basket dengan jelas. Sa teringat masa lalunya. Dulu dia sering sekali mengintip Om bermain basket dari jendela lab science. Saat sedang ngobrol, ibu kepala sekolah masuk dan mereka bersembunyi. Mereka kucing-kucingan dengan ibu kepala sekolah dan berhasil kabur, tapi dompet Sa jatuh di ruang lab. Bas dan Sa akhirnya bermain basket, hingga akhirnya Sa sadar bahwa dompetnya hilang. Bas mengantarkan Sa ke lab science, tapi Bas enggan menemaninya mencari dompet yang hilang. Bas bahkan mengembalikan ponsel milik Sa dan berpesan agar tak mencarinya bila terjadi sesuatu. Sa terpaksa mencari dompetnya sendirian, dan dia kaget ketika ponselnya berbunyi. Sa sebal karena Bas menelponnya dan bertanya apakah dompetnya sudah ketemu. Bas memintanya untuk melihat ke arah jendela. Sa menurut dan dia hanya bisa tersenyum ketika melihat Bas menyanyi lagu cinta untuknya. Sa kaget karena tiba-tiba lampu lab science mati dan suasananya menjadi gelap. Rasa kaget Sa tak bertahan lama. Dia malah terpesona ketika melihat gambar bintang berwarna-warni di langit-langit lab. Rupanya Art dan Win bersembunyi di dalam lab dan membantu Bas untuk memberikan kejutan pada Sa. Sa senang dan berjalan keluar lab science dengan maksud ingin menemui Bas, tapi mereka bertemu di tangga. Sa tersenyum dan Bas memberanikan diri mengungkapkan isi hatinya. Bas tak ingin membandingkan dirinya dengan Om, tapi dia ingin agar Sa melupakan Om. Sa bertanya apakah hanya itu saja. Bas melanjutkan bahwa dia ingin menjadi pacar Sa, ingin memperhatikan Sa. Sa membalas bahwa teman juga bisa saling memperhatikan. Tapi Bas mengaku tak ingin hanya sekedar teman. Bas mencium Sa dan Sa hanya bisa diam termangu. Kini mereka mulai merajut benang kasih tanpa rasa sungkan. Ketika menunggu di halte bus, mereka tak segan untuk bergandengan tangan. Di kantor, Ma memuji Sa yang kini kelihatan lebih berbunga-bunga sejak jatuh cinta pada Bas. Ponsel Sa berbunyi, tapi Sa tak berniat menerimanya. Jen merebut ponselnya dan melarang Sa menerima telepon dari Om. Bas dan Sa menjalani hari-hari mereka dengan ceria dan tawa. Naik bus bersama dan duduk bersebelahan. Malamnya saling ngobrol lewat telepon. Kadang Bas menyamar di kantor Sa dan membawakan kopi. Di lain kesempatan, Sa yang datang ke sekolah Bas dengan membawakan makanan. Sa sedikit salah tingkah ketika mengantar Bas untuk bimbingan belajar karena ada wanita yang menyindirnya. Wanita itu mengira Sa mengantarkan adiknya. Suatu hari, Jen menegur Sa karena kini dia tahu siapa Bas yang sebenarnya. Jen menjelaskan kalau salah satu teman Bas adalah teman Facebooknya. Mam menoleh dan melihat ke arah komputer Jen. Mam ikutan nimbrung dan bertanya apakah Sa serius dengan hubungannya. Sa mengiyakan karena Bas bagus dalam banyak hal. Lagi pula, Jen dan Mam juga menyukainya. Jen dan Mam kompak mendekati Sa. Mam berusaha menasihatinya bahwa tak ada cowok SMA yang serius dengan masalah percintaan. Jen menambahkan bahwa ini serius. Bila Sa tak memikirkannya, setidaknya Sa harus peduli soal moral. Mam menimpali usia mereka sekarang 26 tahun dan sudah waktunya memikirkan tentang pernikahan. Butuh waktu lama bila menunggu Bas lulus kuliah dan kerja. Apa tak mungkin kelak Bas bertemu wanita lain yang lebih muda dan cantik daripada Sa? Jen mengatakan sesuatu yang membuat Jen bergidik ngeri. Jen bilang setidaknya butuh waktu 10 tahun agar Bas siap menikah. Dan Jen yakin 10 tahun lagi, rahim Sa tak akan berfungsi alias tak bisa punya anak lagi.
Sa duduk termenung di halte ketika Bas muncul. Bas berniat membawakan tasnya, tapi Sa menolak, dan Bas tak memaksa. Dengan nada lemah, Sa mengatakan kalau kini kedua sahabatnya sudah tahu kalau Bas masih SMA. Bas penasaran, dan Sa melanjutkan bahwa mereka menyarankan agar dirinya lebih memikirkan masa depan dan kenyataan. Bas tak mengerti. Sa menjelaskan bila usia dan pola pikir mereka jauh berbeda. Sa tidak yakin bagaimana cara mereka mempertahankan hubungan ini, karena Bas mungkin belum memikirkan tentang masa depan. Bas mencoba menghibur Sa. Dia mengatakan kalau dia sudah punya rencana masa depan untuk mereka berdua. Setelah lulus kuliah, dia akan mengambil alih bisnis ayahnya, menikahi Sa dan punya 2 anak. Saat itu dia akan berusia 28 tahun dan Sa berusia 36 tahun. Bas mengambil tangan Sa dan menggenggamnya. Bas melanjutkan bahwa dalam hidupnya dia selalu memilih sendiri, tapi ada beberapa hal yang tak bisa dia pilih sendiri. Misalnya kapan dia dilahirkan. Tapi sekarang dia memilih seumur hidupnya akan bersama Sa selamanya. Bas heran mengapa Sa menangis, tapi Sa hanya menggelengkan kepalanya. Bas mengajak Sa mampir ke rumahnya. Awalnya Sa tidak mau, tapi Bas memaksanya. Ternyata rumah Bas sangat besar, dan saat di dalam rumah, sudah ada 2 orang berbadan kekar berbaju hitam, dan seorang pria parubaya berbaju rapi. Pria parubaya itu menampar Bas, dan kedua pria kekar itu langsung menangkap Bas. Sa bingung sesaat dan akhirnya mengambil payung dan berniat memukul pria itu, tapi Bas mencegahnya dengan mengatakan bahwa pria itu adalah ayahnya. Sa kaget dan langsung memberi salam. Sa menjadi salah tingkah ketika ayah Bas menatapnya dengan tajam. Ayah Bas penasaran dan bertanya pada Bas tentang Sa. Bas menjawab kalau Sa adalah temannya. Ayahnya langsung mengomeli Bas. Ayahnya ingin Bas berhenti berulah atau pulang malam. Ayah memerintahkan Bas untuk naik ke kamarnya, tapi Bas menolak, dengan alasan ingin mengantarkan Sa pulang terlebih dahulu. Ayah menatap tajam putranya lalu melirik Sa dengan sorot kesal dan pergi, diikuti oleh kedua pria berbadan kekar. Sa merasa kasihan pada Bas dan berniat mengobati lukanya, tapi Bas menolak. Kini mereka sudah duduk di kursi di pintu masuk apartemen Sa. Sa penasaran dan bertanya mengapa ayah melakukan hal itu pada Bas. Bas tak yakin, tapi ayah selalu marah padanya setelah ibunya meninggal. Dan segala hal yang bisa dilakukannya sebelum ibunya meninggal kini tak boleh dilakukannya lagi. Ayah hanya ingin Bas tinggal di rumah, tapi bila di rumah, ayahnya selalu bersama wanita lain. Itulah sebabnya Bas keluar rumah dan bermain band bersama temannya. Bas menyudahi obrolan mereka. Keesokan paginya, di kantor, Sa kian pusing karena banyaknya pekerjaan yang menumpuk dan dia tak mampu mengatasinya sendiri. Sa mengomel sendiri, tapi dia kaget melihat Om muncul dan memberinya solusi. Om tersenyum dan mengatakan bahwa dia sudah menyelesaikan masalahnya dengan Pam. Mulai sekarang dia bisa menjaga Sa. Raut wajah Sa tak terlalu senang mendengar janji Om padanya. Mereka kini ngobrol dan Sa ingin tahu tentang reaksi Pam. Apakah Pam tak keberatan bila Om kembali padanya? Om mengaku bila Pam tak peduli padanya. Mereka menikah karena Pam hamil dengan orang lain dan sendirian. Mereka tak saling mencintai karena orang yang Om cintai adalah Sa. Sa menoleh dan mereka berpandangan sejenak. Om menunduk dan melanjutkan walaupun dia bersama Pam, tapi orang yang selalu dia pikirkan adalah Sa. Om mengaku tak sejalan dengan Pam, tapi dia merasa bahwa dirinya dan Sa serasi. Om tersenyum dan minta pendapatnya, tapi Sa hanya diam. Hati Sa kian galau, entah mengapa dia malah pergi ke toilet dan mengabari Bas kalau kini Om telah kembali. Paginya, Sa kaget melihat Om datang menjemputnya. Sa menolak dan berniat pergi sendiri, tapi Om memaksa. Dia meminta Sa menganggapnya sebagai saudara sehingga tak canggung lagi. Sa hanya diam. Om menghampiri Sa dan kembali berterima kasih karena sudah memahaminya. Sebagai ucapan terima kasih, Om berjanji akan mentraktir Sa makan malam ini. Om juga mengundang Jen dan Mam. Sa tersenyum canggung dan akhirnya bersedia pergi bersama Om. Om membawa mereka ke klub malam tempat Bas bekerja. Jen dan Mam tampak semangat, tapi Sa hanya diam. Dia seolah tak menyukai suasana klub yang ramai dan remang-remang. Win yang sedang memeriksa gitarnya memberi kode pada Bas untuk melihat ke arah Sa. Bas jelas tidak suka melihat Sa bersama Om. Pembawa acara mengumumkan bahwa akan ada acara lelang ciuman dari seorang penyanyi seksi untuk para wanita lajang. Semua bersorak dan Jen juga ingin ikut. Jen langsung memasang taruhan, tapi ada tamu lain yang juga berminat yaitu Pam. Jen nekat hingga meminjam uang Om.
Dia juga tak peduli dengan nasihat Sa. Akhirnya Pam kalah dan Jen yang menang. Jen sangat senang, tapi si penyanyi menolak untuk mencium Jen dengan alasan hanya mau mencium wanita tulen. Jen kesal, tapi dia meminta Sa sebagai gantinya. Sa tentu saja menolak berciuman di tempat umum dengan orang yang tak ia kenal, tapi dia hanya bisa pasrah ketika Jen dan Ma mendorongnya agar naik panggung. Om melirik ke arah Pam yang menatapnya dengan sorot sinis. Sa protes dan mengangkat tangannya. Tiba-tiba ada yang menarik si penyanyi dan seorang pria bertopeng mencium Sa. Sa kaget dan begitu pula dengan semua yang ada di sana. Sa membuka topeng pria itu dan ternyata dia adalah Bas. Bas tak mengatakan apapun pada Sa. Dia melirik ke arah Pam dan bergegas pergi. Win dan Art ikutan pergi. Pam menyusul dengan diikuti oleh dua pria berbadan kekar. Om yang melihat hal itu akhirnya ikut menyusul. Sa memilih mengejar Bas. Sa keluar dan melihat mobil putih berhenti di depannya. Sa kesal melihat Pam, tapi dia jadi khawatir ketika jendela belakang mobil itu terbuka dan Sa melihat Bas bersama dua pria berbadan kekar. Sa ingin membantu, tapi Pam malah menjalankan mobilnya. Om datang bersama mobilnya. Dia keluar dan bertanya pada Sa tentang Bas. Sa heran karena Om tahu ayah Bas. Om menjelaskan bahwa ayah dari bayinya Pam adalah Tuan Kringkrai, yaitu ayahnya Bas. Sa kaget mendengar hal itu. Pam membawa Bas pada ayahnya. Tuan Kringkrai kesal melihat tingkah Bas yang tak mau menurut, hanya mementingkan diri sendiri dan pacarnya saja. Beliau mengancam agar Bas menurut dan pergi ke bandara. Bila tak ingin terjadi masalah pada Sa, Bas hanya bisa terduduk lemas. Om mengantarkan Sa ke tempat Tuan Kringkrai dan ingin bergegas pergi membantu Bas, tapi Om menarik tangannya dan mengucapkan semoga berhasil. Sa membalas dengan kata-kata yang sama karena kini dia tahu kalau Om menyukai Pam. Tapi Pam lebih tertarik pada Tuan Kringkrai, yaitu ayahnya Bas. Sa keluar dari mobil Om dan bersiap menghadapi apa yang akan terjadi. Sedangkan Om sepertinya sedang mencoba menghubungi Pam. Sa menatap ke arah Bas yang duduk sambil menunduk di samping ayahnya. Mobil mulai melaju. Sa berbalik dan memutuskan untuk berlari mengejarnya. Bila bus itu pergi meninggalkannya, maka Sa akan mengejarnya. Sa berlari sambil mengejar Bas. Dia tak peduli lagi dengan sepatunya yang lepas atau tasnya yang jatuh. Sa hanya ingin berlari sekuatnya untuk mengejar mobil itu. Bas hanya bisa menangis melihat Sa yang terus mengejarnya. Sa menyerah ketika mobil itu sudah berbelok. Ketika melihat mobil itu berhenti dan Bas turun dari mobil. Sa menunggu ketika Bas berjalan ke arahnya. Ketika Bas sudah berdiri di hadapannya, Sa tersenyum dan berniat mengobatinya, tapi Bas malah membentaknya. Dan hal itu membuatnya sedih. Sa mengingatkan bahwa Bas pernah bilang kalau ingin setiap hari Sa yang memasangkan dasinya sebelum berangkat kerja. Apakah Bas tak menginginkan hal itu lagi? Bas tak mengatakan apapun. Dia justru mendorong Sa agar naik di trotoar. Bas ingin melakukan sesuatu, tapi dia hanya berbalik dan berjalan kembali ke mobil sambil menahan tangis. Mungkin Bas takut ayahnya akan mencelakainya bila dia tak menuruti keinginan ayahnya. Sa tak ingin ditinggal dengan cara yang seperti ini. Dia berteriak memanggil, tapi Bas seolah tak mendengarnya. Sa hanya bisa menangis pilu sambil duduk di trotoar ketika mobil itu kian jauh dan hilang dari pandangannya. Dan itu merupakan pertemuan terakhir antara Bas dan Sa, karena setelah itu Bas pindah sekolah ke luar negeri sesuai dengan perintah ayahnya. Waktu pun terus berlalu, dan kini sudah 5 tahun sejak kepergian Bas. Hari itu Sa berjalan menuju kamarnya, dan kunci kamarnya tak sengaja terjatuh. Sa berhenti untuk memungut kuncinya dengan gantungan yang sama yang seperti dulu pernah ia berikan pada Bas. Sa kembali teringat ketika dulu memberikan kunci kamarnya pada Bas. Ingatan Sa terus tertuju pada saat-saat yang indah ketika masih bersamanya. Ibunya menelepon dan bertanya apakah Sa masih sakit. Sa mengaku kalau dia masih sakit kepala. Ibunya khawatir dan berniat menyuruh putra kembarnya untuk datang menjaga Sa, tapi Sa menolak dengan alasan masih bisa menjaga diri. Sa pamit pada ibunya karena ingin istirahat. Sa tidur sambil memikirkan Bas. Sa seperti bermimpi melihat Bas datang dan merawatnya. Paginya Sa bangun karena kaget. Dia masih bingung antara mimpi dan kenyataan tentang Bas. Sa melihat ada koper yang berdiri di dekat tembok dan dia sedikit senang. Tiba-tiba telepon berdering dan rupanya ibu yang menelepon. Ibu bertanya apakah si kembar sudah datang. Sa tak mengerti dan ibu menjelaskan bahwa semalam ibu meminta si kembar untuk datang menjenguk Sa. Sa agak kecewa mendengarnya.
Sa menduga bahwa koper itu milik adiknya. Sa tak sengaja melihat ke arah jendela balkon yang terbuka dan angin yang berhembus meniup tirainya. Sa melihat punggung seseorang yang sangat dikenalnya dan dia kian yakin ketika tampak siluet wajah pria itu. Sa tersenyum dan berjalan ke arah balkon. Sa mendekatinya dan pria itu berbalik ke arahnya. Sa terharu melihat Bas berdiri di hadapannya. Kedua mata Sa berkaca-kaca saat menyentuh wajah Bas dengan kedua tangannya. Tangisnya kian pecah ketika Bas menunjukkan dasi putih bergaris pada Sa. Sa menangis sambil mengangguk. Dia mengambil dasi itu dan memasangkannya di kerah baju Bas. Keduanya saling menatap tanpa mengatakan apapun, tapi jelas tergambar rasa rindu yang mendalam di antara keduanya. Bas ikut menangis ketika Sa sudah memasang dasinya. Dia memeluk Sa dengan erat, seolah tak ingin melepasnya pergi lagi. Sa balas memeluk Bas dengan erat, seolah ingin memastikan bahwa semuanya bukanlah mimpi. Film pun berakhir.